Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Dwi Isabella, NRP 50262611036. Saya dari tim Unicorn MPTI kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan PAI 06 yaitu Manage Change. Untuk areanya sendiri itu area manajemen, sedangkan domainnya yaitu build, occur, and implement. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan proses deskripsinya, yaitu mengelola semua perubahan secara terkendali, termasuk perubahan standar dan pemilihan darurat yang berkaitan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur. Sebenarnya pemilihan darurat itu adalah suatu pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan atau segera dikerjakan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga pada sebelumnya. Nah, ini memang harus segera diselesaikan karena kalau tidak akan mengganggu proses bisnis yang lainnya. Sedangkan untuk proses bisnis sendiri itu adalah suatu serangkaian langkah yang saling berkaitan yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu. Di mana ini untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Atau dengan kata lain yaitu memuaskan pelanggan. Nah, ada tadi disinggung terkait dengan perubahan. Sebenarnya perubahan-perubahan itu meliputi standar dan proses perubahan, penilaian dampak, prioritas dan otorisasi, perubahan darurat, pelacakan, pelaporan, dan penutupan dokumentasi. Nah, di sini ada penilaian dampak. Sebenarnya penilaian dampak itu adalah suatu proses untuk menganalisis atau memantau dan mengelola konsekuensi sosial baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik positif maupun negatif. Nah, pertimbangannya sendiri yaitu menyediakan layanan yang dikontrak. Misalnya, ada pemrosesan bisnis yang dialihdayakan infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan layanan bersama pada proses manajemen perubahan. Sedangkan untuk prioritas di sini adalah prioritaskan semua perubahan yang diminta berdasarkan persyaratan bisnis dan teknis, sumber daya yang diperlukan dan alasan hukum. Nah, untuk tujuan prosesnya yaitu memungkinkan pengiriman perubahan yang cepat dan andal ke bisnis, mengurangi mitigasi risiko dampak negatif terhadap stabilitas atau integritas lingkungan yang berubah. Di sini ada kata-kata mitigasi risiko, yaitu suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Sedangkan untuk stabilitas ini merupakan seimbang, dengan integritas itu adalah konsisten. Jadi mengurangi mitigasi risiko dampak negatif terhadap keseimbangan atau konsisten lingkungan yang berubah. Sedangkan untuk IT related goal-nya itu ada 3, yaitu risiko bisnis terkait TI yang dikelola, pengiriman layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan yang ketiga yaitu keamanan informasi, infrastruktur, pemrosesan, dan aplikasi. Nah, untuk parameter dari poin yang pertama, yaitu persentase proses bisnis penting layanan TI, pemrograman bisnis yang mendukung TI yang dicakup oleh penilaian risiko. Selain itu juga ada jumlah insiden signifikan terkait dengan IT yang tidak diidentifikasi dalam penilaian risiko. Sedangkan untuk parameter kedua atau poin kedua, pengiriman layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, yaitu seberapa banyak jumlah gangguan bisnis karena insiden atau permasalahan-permasalahan pada layanan TI. Sedangkan untuk parameter ketiga, yaitu keamanan informasi, infrastruktur, pemrosesan, dan aplikasi, parameternya yaitu jumlah insiden keamanan yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan bisnis, dan kejelekan-kejelekan publik. Oke, selanjutnya yaitu RACI chart, yaitu Responsible Accountable Consult Inform. Untuk RACI chart dari PAI 106 bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Jadi ada PAI 06.01, PAI 06.02,
PAI 06.03 dan PAI 06.04. Di sini yang berperan yaitu Business Executive, Business Process Owner, kemudian Project Management Office, Chief Risk Officer, Compliance Audit, Chief Information Officer atau CIO, kemudian Head Development, Head IT Operation, kemudian juga ada Head IT Administration, Service Management, dan yang terakhir itu adalah ada Information Security Manager. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen praktis. Jadi manajemen praktis yang pertama yaitu mengevaluasi, memprioritaskan, dan mengotorisasi permintaan perubahan. Ini poinnya yaitu mengelola semua permintaan perubahan untuk menentukan dampak pada proses bisnis dan layanan TI, dan untuk menilai apakah perubahan akan berdampak buruk pada lingkungan operasional dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Kemudian poin kedua itu yaitu pastikan bahwa perubahan itu selalu dicatat dan diprioritaskan, dikategorikan, dinilai, kemudian disahkan, direncanakan, dan yang terakhir itu harus dijadwalkan. Kapan perubahan itu akan dilakukan. Selanjutnya PAI 06.02 itu terkait dengan kelola perubahan darurat. Poin-poinnya ada dua ya. Yang pertama, kelola perubahan darurat dengan hati-hati untuk meminimalkan insiden lebih lanjut dan pastikan perubahan dikendalikan dan berlangsung dengan aman. Untuk poin yang kedua yaitu verifikasi bahwa perubahan darurat dinilai dan disahkan dengan tepat setelah perubahan diajukan. Kemudian PAI 06.03, lacak dan laporkan status perubahan. Poinnya yaitu memelihara sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasi perubahan yang ditolak. Mengomunikasikan status perubahan yang telah disetujui dan dalam proses, dan menyelesaikan perubahan. Dan ya, poin yang kedua yaitu pastikan bahwa perubahan yang telah disetujui itu diimplementasikan sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada PAI 06.03 ini saya akan menjelaskan input dan output-nya. Untuk input-nya, input deskripsinya yaitu dari PAI 03.09, catat semua permintaan perubahan yang disetujui dan diterapkan, sedangkan output-nya itu untuk PAI 01.06 dan PAI 10.03, di mana deskripsinya yaitu ubah laporan status permintaan. Nah, kemudian yang keempat, PAI 06.04 yaitu tutup dan dokumentasikan perubahan. Jadi di sini poinnya itu setiap kali perubahan diterapkan, perbarui sesuai dengan solusi dan dokumentasikan pengguna serta prosedur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keterkaitan dari PAI 06 tadi terkait dengan framework lainnya. Yang pertama itu ada framework ISO atau International Organization for Standardization, yaitu pada detail reference 9.2 change management atau manajemen perubahan. Manajemen perubahan dan pengembangan dalam bisnis atau organisasi serupa. Selain itu juga ada IDL versi 3, yaitu terkait dengan detail reference sama dengan kayak ISO tadi, yaitu Service Transition 4.2 Change Management, manajemen perubahan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.